Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di tema 3 pembelajaran 1 kelas 5 tentang mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Sedangkan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian-bagian lambung sapi bisa dilihat pada gambar. Ada rumen, kemudian omasum, abomasum, dan retikulum. Pada rumen terletak pada bagian tengah, kemudian omasum ada di sebelah agak ke depan, abomasum juga terletak di bawah omasum. Kemudian retikulum terletak pada bagian depan setelah tenggorokan. Yang pertama, ada rumen atau disebut perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kemudian yang kedua ada retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya di nomor 3 ada omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, yang terakhir ada abomasum atau perut masam. Di perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang kelima, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan, di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Tahukah kamu, panjang usus halus seekor sapi dewasa bisa mencapai 40 meter. Wow, panjang sekali ya.
Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah materi tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.